Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Puja-puji di penghujung pagi ini kita sampaikan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa mungkin dihitung dengan harta. Nikmat kehidupan dan juga nikmat hidayah yang dengannya Allah memberikan kita taufik untuk salat subuh dan juga Allah berikan taufik bagi kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita berbicara mengenai talak, mengenai talak, dan sekarang kita akan berbicara mengenai rujuk, Rujuk atau dalam bahasa Arabnya raj'ah adalah bentuk masdar marrah. Masdar marrah dia menunjukkan perilaku satu kali. Dari kata ar-ruju atau kembali. Ar-ruju artinya kembali. Istilah yang populer digunakan di ahli fikih adalah raj'ah. Tapi di antara masyarakat kita istilah yang populer disebut ruju, yang juga maknanya sama, yaitu kembali. Secara syariat, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak dengan talak bukan bain ke dalam statusnya yang semula, yaitu istri sah sebelum terjadinya talak tanpa ada akad baru. Mengembalikan istri yang ditalak dengan talak bukan talak bain. Talak bain ini talak yang kemudian nanti talak 3 yang menyebabkan sang istri tidak bisa kembali ke suaminya, kecuali sang istri, mantan istri, menikah lagi dengan laki-laki lain dan berhubungan, lalu kemudian dicerai, baru bisa kembali lagi ke dia. Dan semuanya dilakukan tanpa ada rekayasa. Itu talak itu bain, ya. Sedangkan rujuk mengembalikan istri yang ditalak dengan talak yang bukan talak tersebut dari sebagaimana disebutkan ke dalam statusnya yang semula, menjadi istri sah seperti sebelum terjadinya talak tanpa ada akad baru. Rujuk ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya, berhak rujuk kepada wanita tersebut dalam masa iddah, dalam masa menanti, jika para suami menghendaki perbaikan.
Juga Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 231, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, mentalak istri-istri kalian, lalu sampai batas iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Tahanlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya setelah wanita diceraikan, itu tidak otomatis kemudian dia pergi dari rumah, tapi ditahan sampai selesai masa iddahnya. Kenapa demikian? Ya karena statusnya masih istri dia. Ya kecuali sudah selesai masa iddahnya dan dia bisa rujuk di waktu-waktu tersebut. Bisa kembali ke istrinya tanpa melakukan akad nikah yang baru. Dari as-sunnah rujuk ini dicontohkan yaitu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Umar bin Khattab, dia menceraikan istrinya. Hanya saja diceraikannya di saat yang sebenarnya tidak diperbolehkan, yaitu ketika haid. Maka Nabi SAW bersabda, "Burhu falyuraji'ha." Nabi SAW berkata kepada Umar agar memerintahkan anaknya, perintahkan dia agar rujuk. Ya, karena waktu itu dia menceraikan pada saat haid. Para ulama telah berijma bahwa suami berhak merujuk istri di dalam masa iddah manakala talaknya bukan talak bain, yaitu talak 3. Hikmah dari rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami, manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru pada kehidupan rumah tangganya, ya, maka suami menemukan pintu yang terbuka di depannya. Ya, umumnya banyak, ya, atau bukan umumnya, mohon maaf, banyak di antara orang yang mentalak istrinya itu spontanitas, emosional. Baru setelah itu dia berpikir, ya, ketika dia mentalaknya, ya, aduh saya masih sayang istri saya. Kemudian juga anak-anak bagaimana, dia pikirkan anak-anaknya, dia pikirkan ini dan itu, ya. Maka Islam agama yang mulia, ya, maka diberikan kesempatan ketika di masa iddah dia bisa kembali kepada istrinya, ya. Dan ulama katakan ini bagian dari rahmat Allah dan kasih sayang kepada para hambanya. Syarat-syarat rujuk sah dengan syarat-syarat berikut. Hendaknya talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami, yaitu 3 talak untuk laki-laki merdeka dan 2 talak untuk hamba sahaya. Lalu bila suami telah menghabiskan jumlah talak, kuota ini, ya, kuota suami yang merdeka bukan budak, itu memiliki 3 kali kuota 3, ya, untuk mentalaknya, ya, untuk mentalaknya. Kalau dia menghabiskan 3 kali kuotanya dia, maka tidak halal lagi suami yang mentalaknya hingga tadi kita sebutkan dia menikah dengan orang lain terlebih dahulu, ya. Dan itu pun belum tentu kan dia menikah sama orang lain kemudian akan bercerai atau tidak, kan belum tentu. Jadi belum tentu tetap bisa kembali lagi sama istrinya, ya. Jadi intinya suami yang pertama adalah dia mentalaknya tidak menghabiskan kuotanya, ya. Kemudian yang kedua, hendaknya istri yang ditalak itu sudah digauli, ya, sudah berhubungan. Karena rujuk hanya terjadi di masa iddah. Rujuk hanya terjadi di masa iddah. Sementara istri yang belum digauli tidak ada kewajiban iddah atasnya, ya. Tidak ada kewajiban iddah atasnya.
Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduha. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian ceraikan mereka sebelum mencampuri mereka, maka tidak ada masa iddah atas seseorang atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Ya. Jadi kalau baru nikah terus cerai, belum digauli, maka tidak ada masa iddah. Kemudian hendaknya talak yang jatuh tanpa tebusan, Karena tebusan dalam talak ditetapkan agar istri bisa menebus dari suaminya. Ya. Sementara hal ini tidak akan terwujud baginya bila suami diberi hak rujuk. Sehingga istri tidak halal bagi suami kecuali dengan akad baru dengan kelelaannya. Ya. Talak yang jatuh tanpa tebusan. Istrinya nggak menebus, istrinya nggak bayar sesuatu, tidak mengembalikan mas kawin. Ya. Jadi talak ini dari suami. Ya, karena tebusan dalam talak ditetapkan agar istri bisa menebus diri dari suami. Ya. Jadi tidak terwujud bila suami diberikan hak rujuk. Ya. Sehingga istri tidak halal bagi suami kecuali dengan akad baru. Ini maksudnya bukan hulu. Ya. Kalau talaknya dari suami, bukan permintaan istri, dan istri tidak memberikan sejumlah tebusan, maka suami ya bisa ada hak rujuk. Hendaklah status pernikahan adalah pernikahan yang sah, sehingga tidak ada rujuk dalam pernikahan yang rusak. Lalu bila pernikahan tidak sah, maka tolak juga tidak sah, maka talak adalah cabangnya. Bila talak tidak sah, maka rujuk tidak sah. Ya. Pernikahan yang sah. Ya. Pernikahan yang rusak misalnya tidak memenuhi rukun-rukunnya, tidak memenuhi rukun pernikahan. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, maka nikahnya juga tidak sah, maka talak juga ya, dan rujuknya tidak sah. Hendaklah rujuk terjadi di masa iddah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik, dan suami-suami berhak merujukinya pada masa menanti itu. Masa menanti disebut masa iddah. Hendaklah rujuk itu terlaksana, bukan digantung. Seperti seorang mengatakan, kalau terjadi demikian maka aku telah merujukmu. Ya. Jadi bukan seseorang memberikan syarat. Kalau misalnya kamu dapat warisan dari orang tuamu, maka aku akan merujukmu. Atau artinya kita akan rujuk. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Baru rujuk, enggak gitu kan. Kalau gitu kan ngegantung. Kapan dapat warisan jadi. Dengan apa rujuk terjadi? Dengan kata-kata antara lain. Ya. Aku telah merujuk istriku. Aku telah mengulang kembali bersamanya. Ya. Atau kata-kata yang semakna. Aku telah mengembalikannya kepadaku. Ya. Bisa juga dengan apa? Dengan menggauli istri. Bila berniat tindakannya tersebut untuk merujuknya. Jadi karena istri yang ditalak itu, dia tidak keluar rumah. Kalau masih talak 1 dan talak 2. Dan suami masih berkewajiban memberikan nafkah bagi dia. Bukan kemudian dikembalikan begitu saja pada orang tuanya. Ya. Kalau masih dalam masa iddah, maka dia berada di rumahnya. Ya mungkin dipisahkan tempat tidurnya atau bagaimana. Dan kalau dia mau, dia bisa menggauli isi yang ditalak tersebut, ya, dan itu dianggap sebagai bentuk rujuk. Walaupun tidak bicara, ketika dia gauli, ya, maka itu sebagai bentuk dia rujuk. Walaupun sebagian ulama berselisih pendapat, apakah harus dengan niat atau tidak? Apakah harus dengan niat atau tidak? Dia menggauli istrinya, niat sebagai rujuk atau bukan? Sebagian ulama mengatakan tidak, otomatis dia menggauli istrinya, itu sudah menjadi rujuk.
tanpa dia berniat atau tidak. Artinya ketika dia menggauli, ya itu menunjukkan bahwa dia rujuk. Ya. Di antara hukum tolak raj'i, wanita yang ditolak dengan tolak raj'i, tolak yang bisa rujuk, adalah tetap istrinya selama dalam masa iddah. Ini yang tadi kami sebutkan. Kamu saya talak. Terus kita nggak bisa bilang dia keluar dari rumah, nggak bisa. Ya, dia berhak mendapatkan segala hak yang biasa didapatkan para istri. Masih dapat apa? Nafkah, apalagi tempat tinggal, pakaian, ya. Dan juga dia wajib melaksanakan si wanita tersebut yang biasa dilakukan para istri, seperti tetap tinggal di rumah suami, boleh berhias untuk suaminya, berkhalwat dan berhubungan suami istri, serta saling mewarisi bila salah satunya mati. Nah, ini penting diketahui, Banyak orang menganggap bilang kalau kamu sudah saya talak, artinya dia sudah pergi ke sana. Anggaplah dia ingin menenangkan pikiran keluar tinggal di rumah orang tuanya, silakan saja. Tapi tetap suaminya tersebut masih berkewajiban memberikan nafkah. Istrinya butuh pakaian, masih berkewajiban selama masa iddah. Masa iddah ini ulama berbeda pendapat, 3 kali bersih atau 3 kali suci, 3 kuru, ya. 3 kali bersih atau 3 kali suci. Tapi intinya kira-kira durasi waktu demikian, antara 3 kali bersih atau 3 kali suci. Selama waktu tersebut, ketika dia mentalak istrinya, ya, suami yang mukmin, yang bertakwa, yang takut akan Allah, maka dia tetap memberikan nafkahnya, tempat tinggal, dan juga tadi pakaian. Sebaliknya istri pun, dia tetap tinggal di rumah suami, boleh berhias, berkhalwat, dan saling mewarisi. Kalau salah seorang di antara mereka meninggal, maka satu sama lain saling mewarisi. Pak, ini udah dicerai Pak sama istrinya. Kapan? Ya baru sebulan yang lalu. Terus bapaknya meninggal. Ya mungkin 1 bulan kira-kira belum selesai itu masa iddahnya. Ya. Juga rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan dari sang istri atau walinya. Ya. Rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan dari sang istri atau walinya. Wa bu'ulatuhun, suami-suaminya ahak, lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika suaminya hendak menghendaki perbaikan. Artinya dia mentalak istrinya, lalu kemudian dia minta istrinya untuk berhubungan yang sudah dia talak tersebut, maka istrinya harus tetap menerima, ya, tetap menerima. Atau dia berbicara, kamu saya rujuk, ya, kamu kembalikan, atau lafaz-lafaz yang tadi kita sebutkan, ya, dengan aku merujuk istri saya atau saya telah rujuk kepadamu, ya, lafaz-lafaz rujuk. Maka istrinya rela atau tidak, wali atau tidak, itu masih hak suami, suami. Saya gak rela, ya, dengan suami saya, ya. Tetap kalau suami yang mentalaknya, kalau suami yang mentalak bukan istri yang minta cerai, ya, maka haknya ada pada suami. Ya. Waktu rujuk habis dengan habisnya masa iddah. Nah, penulis di sini dia lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan wanita beriddah dengan 3 kali haid, Lalu bila istri, jadi wanita itu ditalak, yang benar adalah pada saat dia bersih, bukan lagi haid. Ketika dia bersih, dia ditalak, bersih. Lalu nunggu apa? Nunggu sampai dia haid sekali. Sudah haid bersih, kemudian dia nunggu sampai haid lagi kedua, sampai selesai haid. Kemudian bersih, kemudian haid yang ketiga sampai dia bersih. Baru di situ selesai masa iddah.
Ya. Lalu bila istri yang ditalak roj'i sudah suci dari haid ketiga, sementara suami belum merujuknya, maka menjadi bait surgro, sehingga tidak halal bagi suaminya kecuali dengan akad baru dengan syarat-syaratnya, wali dan dua saksi yang adil, saksi yang soleh, saksi yang soleh. Ya. Jadi maksudnya kalau sang istri ditalak, talak satu atau talak kedua, sampai selesai haid ketiga, suami belum merujuk. Mungkin suaminya waktu itu masih sangat marah ya, atau memang dia, udahlah saya mau cerai aja udah. Lewat masa indahnya, 3 kali haid selesai. Akhirnya dia keluar dari rumah. Sudah masa indah keluar, dia keluar dari rumah. Ya, masa indahnya selesai, dia keluar dari rumah. Suami tidak berhak lagi, tidak wajib lagi memberikan memberikan nafkahnya. Ya. Maka dia statusnya udah bukan istri dia, tapi dia disebutnya bait sukro. Ya. Kalau dia mau menikah lagi, maka dia harus dengan istrinya tersebut harus mengadakan akad baru, ya. Dia harus akad baru, ya. Harus dengan akad baru. Jadi gak ada istilah kalau sudah selesai masa iddahnya, gak ada istilah kamu rujuk ya ke istri kamu, ya saya rujuk. Gak ada istilahnya. Kalau sudah selesai masa iddah, yang ada apa? Harus nikah lagi. Harus nikah lagi. Ya. Apa harus ke KUA lagi? Ya itu masalah KUA, itu masalah administratif. Ya. Intinya dia harus melaksanakan akad baru dengan syarat-syaratnya, wali dan dua saksi yang adil, saleh. Wanita yang ditolak roj'i dan ba'id yang dinikahi oleh suaminya dengan akad baru, maka dia kembali dengan jumlah talak yang tersisa baginya. Maksudnya begini, wanita yang ditalak roj'i dan ba'id, wanita ditalak sekali, talak satu, ya, lalu kemudian selesai masa iddahnya, belum sama dia belum, tidak, suaminya gak rujuk-rujuk, tapi setelah selesai masa iddah suaminya berpikir, aduh kayaknya saya sangat membutuhkan mantan istri saya, ya, tidak ada yang bisa menggantikan dia. Akhirnya dia nikah lagi dengan akad baru. Jadi sisanya berapa? Dia sudah ditalak satu, sisanya berapa Bu? Kuotanya 2. Jadi nanti kalau sang suami yang bertalak lagi, sisa dia berapa? 1. Ya. Jadi dia kembali ke suaminya dengan jumlah talak yang tersisa. Ya. Kamu saya talak. Selesai masa iddah, keluar istrinya, terus dia berpikir, dia menyesal. Ya, saya pengen nikah lagi sama istri saya, nikah lagi. Akhirnya kembali jadi istri baru. Ya. Tapi dia pernah menolak sekali. Maka ketika ada masalah lagi, sang suami mengatakan, kamu saya talak. Itu jadi talak kedua, bukan mulai lagi dari 1, bukan, tapi talak kedua. Ya. Dan berlaku lagi masa iddahnya. Ketika masa iddah, talak kedua, dia masih bisa kembali, bisa rujuk. Tapi kalau masa iddahnya selesai, suami tidak kunjung merujuk, ya, maka dia kemudian sudah bukan jadi istrinya. Tapi kalau dia berpikir untuk menikah lagi sama istrinya tersebut, dia masih boleh, harus dengan akad baru dan pernikahan baru tadi, ya, ada saksi 2 orang dengan akad baru, ada wali. Ya, untuk kedua kalinya dia nikah lagi. Tapi kalau kemudian setelah nikah dia itu sudah 2 kali, berarti sisa 1. Ketika yang berikutnya ada masalah lagi, suaminya mengucapkan kamu saya talak,
Nah, yang ketiga inilah yang kemudian dia menjadi sang wanita bain bainulatul kubro. Ketika dia mengatakan talak ketiga, maka tadi sang istri tidak bisa lagi dia rujuk. Sudah kehilangan hak rujuk dia. Ya. Kalau dia berpikiran, aduh saya sangat menyesal, saya mudah sekali kok ngomong kata talak, ya. Dan talak yang kata-kata yang dianggap dalam bermain-main ataupun serius adalah kata pernikahan dan talak. Ya, main-main, nah kamu saya talak, jatuh, naudzubillah. Ya. Walaupun mungkin kalau dia bisa berbohong, nah, tapi dia tidak bisa mengingkari di hadapan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa yang dia ucapkan. Berlaku hukum saat itu. Hukum Allah, ya. Maka ketika yang ketiga kali, ya, dia tidak bisa rujuk kembali dan dia tidak bisa menikah dengan akad nikah baru. Ini sudah siap kok walinya. Ya, saya berjanji akan memperbaiki semuanya, ya. Ada saksi juga udah siap, walinya siap. Iya Pak, cuman Bapak sudah bertalaknya 3 kali. Kalau begitu gimana? Ya istrinya biarkan dulu nikah sama orang lain secara alamiah, bukan secara rekayasa. Karena kalau rekayasa masuk ke dosa besar. Orang merekayasa supaya bisa nikah lagi sama istrinya, dia bayar orang. Kamu nikah lagi sama istri saya, ini saya kasih duit. Saya benar-benar cinta sama dia, saya gak bisa hidup tanpa dia. Tapi secara agama saya tidak bisa kembali ke dia. Kamu saya bayar, kamu nikah sama dia. Gak boleh, termasuk dosa besar. Harus nikah lagi sang istri secara alamiah. Dan harus berhubungan sama suaminya baru tersebut. Harus berhubungan. Kalau mereka terus menikah, ya dia gak ada kesempatan sama sekali dia untuk kembali. Tapi kalau sang istri kemudian ya diceraikan sama suaminya yang baru di situ dia bisa masuk. Itu pun kalau suaminya yang baru tersebut tidak rujuk kepada istrinya. Kalau rujuk ya dia nggak kehilangan lagi. Nah ini makanya talak 3 ini berat, ya talak 3 ini berat sekali. Makanya seorang jangan bermudah-mudahan mengatakan kata talak, ya. Bermudah-mudahan talak. Ya ini yang tadi disebutkan poin kelima, bila suami menghabiskan jatah talaknya, dia mentalak istrinya dengan talak 3, maka sang istri haram baginya dan menjadi bain kubro, sehingga tidak halal baginya sampai istri menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sah. Tadi masa indah ini buat wanita yang masih head ya, 3 kali head. Bagaimana kalau sudah menopause? Sudah menopause itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau sudah menopause, suaminya mengatakan kamu saya cerai, masa idahnya berapa Bu? 3 bulan. Jadi selama 3 bulan sejak suami mengatakan kamu saya talak, ya dengan istri yang menopause, maka dia bisa rujuk kalau masih talak 1 dan talak 2 dengan ucapan ataupun dengan perilaku dia menggauli istrinya tersebut. Allah Ta'ala a'lam, ya. Baik, mungkin bab ini sudah kita lewati. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan di bab ini, silahkan. Ya. Lahir. Ya. Betul. Talak 1. Anaknya lahir, berarti sudah masa idahnya selesai. Dia nggak bisa rujuk. Bukan rujuk istilahnya, harus nikah lagi. Iya, ijab kabul seperti pernikahan biasa. Sang istrinya dia tadi hamil.
Masa idahnya sampai selesai lahir anaknya, lahiran, ya. Maka selesai masa idahnya. Ketika selesai lahiran, dia tidak kunjung merujuk istrinya, maka istrinya tersebut sudah bukan menjadi istri dia lagi. Kalau dia mau menikah lagi, aduh, anak saya di masa tanpa ayah, dan juga saya sebenarnya masih sayang sama istri. Dia mudik, dia pingin sama istrinya lagi, nggak bisa rujuk kalau anaknya sudah lahir. Yang ada apa? Harus nikah lagi, akad nikah baru, ijab kabul, wali perempuannya dihadirkan, ada 2 orang saksi. Ya nggak perlu ngadain walimah, itu nggak perlu. Langsung aja yang inti, ada walinya, ada 2 saksi, lalu kemudian dia lakukan ijab kabul. Udah seperti itu. Kenapa? Ya, dengan bahan. Iya, dengan bahan. Dengan bahan seperti itu. Ya. Ya, begitu Pak ya. Allahu a'lam. Silakan kalau mau tanyakan lagi. Ya. Yang benar dalam syariat, talak itu bertahap. Yang benar itu. Talak sunnah, talak sunni. Tapi yang disebut tadi itu talak bid'i, talak yang bid'ah. Ya. Artinya apa? Kalau dia melakukan itu dia berdosa karena dia melakukan sesuatu yang baru. Ya. Tapi umumnya ulama katakan berlaku, berlaku. Ya. Jadi sini kita bahas di sini sebentar ya. Ada kemarin pembahasannya mengenai talak bid'i. Nah ini. Haram bagi suami mentalak istrinya dengan talak bid'ah dari sisi jumlah atau sisi waktu. Ya, contohnya mentalak istri saat ya dalam masa suci dan belum digauli, ataupun ya masa haid. Yang ini masa suci dan belum digauli, yang kedua adalah masa haid. Ya. Tapi talak bid'ah itu sah sebagaimana talak sunnah. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, beliau diminta beliau menceraikan istrinya ketika istrinya lagi haid. Dan mendengar itu Nabi SAW dapat laporan demikian karena harusnya diceraikan itu ketika suci, sudah digauli dan suci. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk yang dilakukan Abdullah bin Umar itu talak bid'ah, harusnya ketika suci bukan ketika haid. Tapi Nabi SAW menyuruh untuk rujuk, kembali rujuk. Artinya apa? Walaupun memang di sini ada perbedaan pandangan ulama ya, tapi di antara pendapat yang populer itu artinya yang tadi talaknya itu diterima, walaupun bid'ah tapi diterima. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan istilah hendaknya dia merujuk. Kalau rujuk berarti apa? Dia sudah cerai. Kalau tidak berlaku mungkin Nabi SAW nggak akan bilang ya sudah nggak apa-apa, itu orang bentalak lagi haid itu nggak berlaku. Nabi SAW nggak akan nyuruh rujuk, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan hendakilah dia rujuk. Artinya itu jatuh ketika dia bentalak istrinya ketika haid. Ya. Nah, jadi ini hati-hati, suami kadang marah, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali. Ya. Nah, ini para ulama katakan itu talak bid'ah. Tidak boleh seperti itu. Dia berdosa, tapi sah. Nah, ini jangan. Makanya sang suami hati-hati sekali menjaga lisannya. Jangan sampai bermudah-mudahan mengatakan kata talak seperti itu. Ya. Baik. Baik, silakan bila ada yang didiskusikan lagi. Ya, jangan. Betul. Ya, itu ya tetap masih punya kewajiban suami. Ini pada istrinya aja. Ya. Ya. Dan iya dosa.
Ini bab seperti ini kan jarang dipelajari, Bu. Harusnya sebenarnya ini dipelajari saat SMA, pelajaran agama tuh. Pelajaran kita, belajar agama itu kita dari di sekolah umum ya, dari SD, SMP, SMA. Tapi peningkatannya gak jelas ilmunya, ya. Apalagi kemarin SD, waktu zamannya, sekarang nggak tahu saya masih, waktu zamannya Pak Nadiem itu kan, ya, dijadikan 1 jam saja, seminggu, ya, sampai dikeluhkan salah satu SD umum di Antapani ini, dia anaknya belajar agama sejam, itu pun kelas 1 hanya disuruh nulis kaligrafi. Kasih kaligrafi suruh nulis ulang. Belajar apa kayak gitu? Ya? Melecehkan gitu kan. Nah, harusnya yang belajar kayak gini apa? Waktu SMA. Agar dia tahu nanti kalau dia nikah, apa hak kewajiban dia ketika menjadi suami istri. Juga apa? Tadi kalau menceraikan dia tahu, tidak bermudah-mudahan. Di antara fenomena ya anak muda sekarang itu banyak ya tadi banyak memudahkan ya mengatakan kamu saya talak, sudahlah kita cerai aja, kan perkataan kayak itu kadang mudah ya, tanpa dipikir konsekuensinya ya. Harusnya dia tahu ketika dia mencerai istrinya tetap tidak diusir dari rumah dan tetap dia wajib memberikan nafkah. Tapi di persepsi masyarakat kita, kalau udah cerai, udah pisah aja, udah nggak mau peduli gitu kan, udah nggak mau peduli suaminya. Memang tidak semudah itu. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Gonogiri. Kecuali memang milik istrinya. Iya, maksudnya begini, ibu istri tidak bekerja juga, tapi bisa jadi suaminya sudah memberikan. Misalnya, di rumah ada 3 mobil, dia kasih istrinya, ini buat kamu ya, sudah hibah, buat kamu, dari uang suami. Maka ketika mereka cerai, dia bisa ambil gak itu mobil? Bisa, orang sudah dikasih. Walaupun sang istri gak bekerja. Mungkin maksud ibu gonong gini. Kalau gonong gini kan otomatis langsung dibagi, ya. Saya pernah lihat baca penjelasan fatwa semacam putusan hukum. Ya mungkin saya pernah cerita di sini, ada seseorang dia menikah, ya, punya anak 1 dan dia beli rumah. Sang suami ini beli rumah. Kemudian cerai dengan istri pertama. Tapi sang anak tetap ikut sama suaminya di rumah tersebut. Kemudian sang suami ini menikah lagi dengan wanita yang kedua. Tinggalnya di mana? Di rumah yang punya dia. Lalu kemudian punya anak 1 laki-laki. Kemudian berapa tahun kemudian sang suami meninggal. Ditanya ke pengadilan bagaimana warisannya. Ajaib sekali, pengadilannya bilang karena istri pertama itu ya dia waktu menikah, sang suami beli rumah ketika dia menikah, maka istri pertama yang dicerai yang sudah gak tahu kemana, karena ini ceritanya bukan gak tahu kemana ya, sudah lama pisah, karena dia sudah nikah sama yang kedua juga anaknya udah besar. Kata pengadilan diputuskan 50% dari rumah itu diberikan ke mantan istrinya. Lucu sekali gitu. Bayangkan betapa perasaan ahli warisnya ya. 50% rumahnya diberikan ke mantan istrinya yang sudah puluhan tahun sudah tidak ada hubungan. Ya. Yang berhak ahli warisnya istri yang sah sekarang, anaknya yang laki, apalagi anak laki, ya. Juga anak yang perempuan hanya dapat sisanya saja, dan 50% bagi-bagi di antara mereka. Nah, ini ketidakadilan. Itulah hukum buatan
manusia, khususnya hukum buatan adat dan Belanda. Kita sudah pernah dijajah sama Belanda, kok masih mau pakai hukumnya? Ya, ini sisa-sisa dari penjajahan, bodoh sekali ya. Dulu kan memang hukum Belanda dipakai karena peralihan kekuasaan. Karena satu negara itu tentunya sulit kalau misalnya dia tidak ada hukum, maka diambil langsung. Sayangnya memang orang cerdik pandai kita tidak tangkas, kemudian tidak segera mengadopsi hukum yang tidak direvisi tahun-tahun. Ya, direvisi cuma dalam masalah ini, dalam masalah agama, karena seringkali agama ini dipandang sebelah mata, ya, sehingga akhirnya tidak tuntas. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi tidak otomatis dapat godong ini Bu ya, apalagi sampai 50%. Ya, bayangkan sama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang istri sah, ya, udah punya anak laki-laki, ketika meninggal 50% dari penjualan rumah untuk mantan istrinya yang lama. Subhanallah, ini garang sekali ya. Karena judulnya apa? Godong gini. Apa dasarnya? Ya godong gini saja, hukum adat. Kalau kita bicara hukum Islam, apa dasarnya? Firman Allah, pencipta manusia, pengatur alam semesta, perkataan Rasulullah SAW, ya, sebagai utusannya, jelas. Kalau ini nggak ada, ya. Makanya dalam beberapa sisi hukum kan, termasuk pernikahan, itu banyak terpengaruh seperti ya terpengaruh oleh hukum Belanda yang dia seperti dia bermudah-mudahan dalam masalah zina dan seterusnya. Ya. Karena memang dulu mereka seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Pak. Ya. Iya, terlaksana. Bisa apa Pak? Bisa apa gimana? Iya. Iya. Kalau masa idahnya belum selesai ya dia masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah mediasi masa idahnya selesai, sudah tidak bisa, harus nikah baru lagi. Walaupun pengadilan bilang, oh ini masih masa mediasi, ya. Tapi kita sudah tahu masa idahnya sudah selesai. Hukum mana yang berlaku ya? Hukum sesuai agama. Ya. Ini mohon maaf ya, memang sebagaimana dikatakan dulu di sini ada jemaah yang kerja di pengadilan ya. Pak siapa yang waktu di sini ya? Nah, kan sering ada banyak kerancuan di pengadilan ya, banyak kerancuan hukum, ya. Banyak kerancuan hukum. Saya kemarin 2 hari lalu dengar juga dari teman yang dia meneliti masalah itu, hubungan antara undang-undang pernikahan itu, sampai ada kayak misalnya pengadilan itu cerai, perkataan cerai yang dianggap oleh suami dikatakan kamu saya talak, itu tidak dianggap kecuali setelah nanti di hadapan hakim. Jadi apa? Didatangkan, terus nanti suruh ngomong depan hakim, kamu saya talak, ya. Baru berlaku katanya, ya. Hakim sebagai saksi. Tapi kan kita dalam agama, kalau yang dia sudah katakan dimanapun itu sudah jatuh. Kalau dia ngomong lagi, itu kan jadi talak kedua. Jadi talak kedua jadi rancu jadinya. Ya. Subhanallah. Ya. Banyak kerancuan di pengadilan agama ini ya. Ya sangat disayangkan lah. Ya, sebagaimana kita bilang waktu di sini Pak itu cerita bahwa anak perempuan bisa dapat harta semuanya. Padahal nggak ada dalam Islam, nggak mungkin anak perempuan itu dapat harta semuanya. Ya. Karena apa? Karena hakimnya mau mengatakan kata walad itu maknanya juga anak perempuan. Padahal nggak ada ulama yang bilang kayak gitu. Orang yang paling ngerti bahasa Arab aja, orang Arab sendiri nggak ada yang bilang kayak gitu. Jadi tiba-tiba orang Bandung bisa bilang kayak gitu. Alasannya apa? Jurisprudensi. Ada hakim sebelumnya yang pernah memutuskan demikian. Jadi ini kelemahan hukum kita, hukum buatan manusia. Ya. Kalau ada hakim pernah memutuskan, maka bisa dirujuk, walaupun salah. Jadi saya cek waktu itu,
Emang ada hakim yang pernah memutuskan bahwa wanita bisa dapat warisan semuanya? Ternyata dalam pengadilan Indonesia pernah ada di dua tempat, di Lombok sama kota Bandung. Di Bandung pernah ada hakim yang pernah memutuskan gitu, memutuskan di pengadilan agama hukum yang tidak sesuai agama, bahkan bertentangan dengan agama, itu dosanya dia tanggung ya, naudzubillah. Orang yang ikuti dia itu boleh dalam pengadilan, sistem pengadilan, tapi dalam Islam ya dosanya itu nyambung terus sama si yang kasih contoh itu ya, naudzubillah. Rancu kan bagaimana ya? Teman saya cerita ya, juga seorang ustadz ya, dia ya mungkin dia membutuhkan, dia berpoligami ceritanya. Terus dia mau mengajukan ke pengadilan supaya istrinya dapat di catatan sipil. Ya Allah, ininya apa kata dia, administrasinya luar biasa. Harus dilihat kelayakan ekonomi dan segala macam, tapi sampai berlebihan. Datang ke rumahnya orang pengadilan sampai pakai meteran, hitung ukuran rumah jadi berapa luas kayak orang BPN gitu kan. Ya Allah, sampai segitunya gitu kan. Seperti apa? Mohon maaf ya, seperti cari objekan gitu kan. Kan di kita tuh biasa kalau udah ribet-ribet gitu, ya kalau mau gampang bisa sih Pak, ya. Ada cara cepat, kan gitu kan biasanya di kita itu ya. Jadi seolah-olah cari objekan ya, dibuat ribet gitu ya. Yang itu yang lucunya saya bilang. Kalau orang mau daftarin istrinya kedua, catatan sipil, sampai harus datang ke rumahnya bawa meteran seperti orang BPN. Mau lihat gimana kan di luar rumahnya. Lucu banget ya, sampai segitunya ya. Dibuat pusing. Itulah keadaan negeri kita. Oh, ya. Bahwa penghasilan suami itu biasanya suka dikasihkan sama istri semua. Ya. Jadi dikasih istri semua untuk yang istri yang mengatur kebutuhan segalanya. Nah setelah itu ternyata uang terkumpul itu bisa apa? Bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan kan gitu. Ya. Nah itu karena ada seorang istri untuk menyimpan harta dari suaminya. Suaminya. Nah terjadi suatu masalah itu terjadi cerai. Nah apakah harta itu menjadi hak istri atau suami atau begini yang itu seperti itu? Menjadi hak suami, kecuali yang diberikan kepada istri. Itu kan Istri hanya memanage saja, tapi haknya siapa? nggak ada kerja suami, Ya. tapi gaji itu dikasihkan ke istri. Sama seperti perusahaan. Seorang punya perusahaan, aduh saya udah gak bisa pegang lagi nih. Ya sudah, saya sudah banyak perusahaan, saya cari manajer saja. Saya cari manajer, saya gaji kamu. Ya. Saya kasih manajer. Ya mungkin kayak istri seperti itu memanage. Tapi apakah aset perusahaan? Perusahaan itu milik manajer atau milik pemiliknya, Pak? Pemiliknya. Sama seperti itu. Jadi istri memanage gitu. Kecuali yang hal-hal yang sudah dia berikan kepada istrinya. Begitu. Ya. Kalau ternyata ini rumah dari hasil kumpulin harta suami plus harta saya, dia bilang dari awal, di rumah Pak, hasil kumpul dari gaji Bapak berapa? Di rumah waktu kita beli dulu 300 juta, dari gaji Bapak itu 200 juta, tapi kan saya punya 100 juta Pak, dari warisan orang tua saya. Maka nanti itu dievaluasi, diestimasi, berarti sepertiga dari harga rumah. Maka ketika cerai, sang istri berhak memiliki kepemilikan dari rumah tersebut sebanyak sepertiga. Makanya diperjelas harta suami dan istri itu diperjelas seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau suami itu yang bekerja membeli rumah, tapi rumah itu di atas namakan istrinya itu Sama aja. itu menjadi Saya punya teman, dia driver di salah satu tempat ya, driver dia, jadi di tempatnya itu di suatu ya rental mobil, ada rental mobil, rental bus, ya Innova segala macam. Yang punya siapa? Yang punya aparat. Dan dia punya Innova, punya apa? STNK atas nama sopir semua. Ya, terserah lah apapun alasannya.
Nanti kalau ada masalah, bisa nggak sopirnya bilang, ini atas nama saya, Bu. Ya. Orang dia meninggal terus dia bilang, mobil sopirnya ngeklaim, ini jelas atas nama saya. Diterima nggak pendapat seperti itu? Tentunya tidak. Walaupun kalau dia licik, bisa saja dia melakukan seperti itu. Tapi kan tetap dia difahami pemiliknya siapa yang punya sebenarnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi atas nama itu tidak berpengaruh. Yang penting kepemilikan siapa, sumber dana, kepemilikan siapa. Ya, saya kira mungkin tadi Bapak merasa berat tuh kenapa? Karena istri sudah mengatur, Pak ya. Bapak istilahnya ada upahnya. Ya, tapi kan masalah kepemilikan hartanya jelas punya suami. Kecuali sang istri pun dia punya andil dalam rumah tangga, punya uang. Dia waktu tadi beli rumah dia punya andil juga. Waktu beli mobil dia juga punya andil. Nah itu diperhitungkan. Andilnya istri itu bisa menerima. Ya itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Kalau dia tidak hemat kan berarti kemungkinannya itu sangat relatif, Pak. Sangat relatif ya. Jadi itu dan apa ya sangat relatif. Yang diperhitungkan hartanya. Ya. Makanya tadi ketika dicerai, istri itu masih ada hak untuk mendapatkan hartanya. Padahal sudah mungkin sudah hak dan kewajiban itu sudah berbeda, tapi dia suami masih tetap memberikan hartanya kepada sang istri. Kalau punya anak, anaknya tetap harus sama suaminya tetap berkewajiban, gitu. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sebelum saya tutup, ada lagi? Bila tidak, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.